Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Teman Histori, channel yang membahas tentang sejarah dan budaya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah pemuda sosialis Indonesia yang melepaskan diri dari haluan PKI. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video sejarah dan budaya lainnya. Pada tanggal 10 November tahun 1945, Kongres Pemuda Republik Indonesia di Yogyakarta memutuskan untuk mengubah nama organisasi PRI menjadi Pemuda Sosialis Indonesia atau yang disingkat dengan Pesindo. Hal yang kemudian ditentang oleh pemuda Aceh karena Pesindo berhaluan kiri dan condong kepada Partai Komunis Indonesia. Sejarawan Aceh yaitu Tengku Ali Basyah Talsya mengungkapkan bahwa meski menentang perubahan tersebut, PRI Aceh juga mengubah namanya menjadi Pesindo. Organisasi ini dipimpin langsung oleh Ali Hashimi. Meski demikian, dalam perjalanannya, Pesindo Aceh mengambil jalan sendiri. Jika Pesindo Pusat beraliran kiri, maka Pesindo Aceh malah sebaliknya, yakni beraliran kanan. Bagi Ali Hashimi dan pemuda Aceh yang tergabung dalam Pesindo, organisasi ini merupakan himpunan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Islam, dan para pemuda militan yang haluannya jelas sangat religius. Karena perbedaan jalan tersebut, Komisariat Dewan Pusat Pesindo Sumatera menganggap Pesindo Aceh tidak sah dan pengurusnya harus diganti. Pesindo Aceh semakin tersisih ketika secara terbuka menyatakan menentang pemberontakan PKI yang dipimpin oleh musuh yang dikenal sebagai pemberontakan Madiun. Pesindo Aceh kemudian juga menyatakan keluar dan tidak tunduk kepada Pesindo Pusat yang sudah dipengaruhi oleh PKI. Pesindo Aceh mengambil jalan sendiri, tetap setia berjuang membela pemerintahan Republik Indonesia yang saat itu berpusat di Yogyakarta. Melihat sikap Pesindo Aceh tersebut, Pesindo Pusat dan Pesindo Sumatera membujuk Ali Hashimi dan para pemuda Pesindo Aceh untuk kembali bergabung dalam Komando Pesindo Pusat. Bujukan tersebut malah dijawab dengan tegas oleh Hashimi bahwa Pesindo Aceh memutuskan hubungan dengan organisasi dan memisahkan diri dari Pesindo Pusat pada tanggal 19 Oktober tahun 1948. Sebelumnya, pada tanggal 17 Desember tahun 1947, pertemuan para pengurus Pesindo Aceh di Banda Aceh menegaskan sikap bahwa landasan perjuangannya tetap pada prinsip awal, yakni Islam dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ali Hashimi malah menegaskan akan membendung orang-orang komunis yang masuk ke Pesindo Aceh. Selanjutnya, Pesindo Aceh juga mengubah ADART organisasi yang jauh berseberangan dengan Pesindo Pusat. Tujuannya hanya satu, yaitu melepaskan diri dari pengaruh PKI. Ali Hashimi menegaskan iklim politik di Aceh dengan daerah lain sangatlah berbeda. Maka untuk mencapai tujuan revolusi akan menempuh cara yang berbeda dengan daerah lain. Pada tanggal 20 Desember tahun 1945, Ali Hashimi juga mengubah nama Barisan Perjuangan PRI menjadi Kesatria Pesindo. Markas angkatan bersenjata ini berada di Loknga yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Nyak Neh. Dalam perjalanan selanjutnya, Kesatria Pesindo ini berubah menjadi pasukan divisi Rencong. Organisasi bersenjata ini wilayah operasionalnya meliputi seluruh Aceh dan Sumatera Timur. Kemudian pada tanggal 15 Januari tahun 1945, Pesindo Aceh melakukan konferensi 2 di Banda Aceh. Pembukaan konferensi berlangsung di ruang aula Gedung Aceh Bioskop, sementara sidang dan konferensi dilakukan di markas Pesindo. Pada konferensi kedua inilah ADART Pesindo Aceh kembali dipertegas dengan bersifat religius nasionalis dan semakin jauh dari haluan Pesindo Pusat yang pro-komunis. Pada hari yang sama, Presiden Soekarno menyampaikan ucapan selamat
atas berlangsungnya konferensi 2 Pesindu Aceh tersebut. Meski mengetahui Pesindu Aceh telah memisahkan diri dan mengambil jalan sendiri, Presiden Soekarno dari Kudus, Jawa Tengah secara khusus mengirim telegram ke Pesindu Aceh. Isi telegram tersebut adalah: Markas Daerah Pesindu Kutaraja, saya mengucapkan salam merdeka kepada Kongres dan menandakan berhasil baik. Ingatlah, sekarang juga akan kewajiban pembangunan. Hanya negara yang kokoh sentosa dapat menentang segala usaha penjajahan, baik dari hari sekarang maupun di hari kemudian. Presiden Republik Indonesia Soekarno. Pada tanggal 17 Januari tahun 1946, Konferensi 2 Pesindu Aceh berakhir dengan menghasilkan 2 mosi kepada Pemerintah Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara, dan Residen Aceh. Dalam mosi pertama dikemukakan bahawa meminta sekutu memerintahkan tentara Inggeris supaya segera menyelesaikan pelucutan senjata Jepang, mengurus tawanannya, dan meminta supaya tentara Jepang dan Inggeris segera keluar dari Indonesia. Meminta Inggeris untuk tidak membuka jalan masuknya kembali penjajah Belanda di Indonesia. Kemudian meminta sekutu tidak mengizinkan kapal perang asing berlayar dalam batas teritorial Indonesia jika tidak mendapat izin dari pemerintah Indonesia. Kemudian meminta tentara sekutu tidak masuk ke Aceh karena di Aceh tidak ada lagi tentara Jepang dan tawanannya. Pesindu Aceh juga memprotes sikap Inggris yang mengirim tentara Jepang ke Langsa sehingga terjadi pertempuran, dan meminta supaya Jepang yang masih berada di Kuala Simpang segera dikeluarkan dari Aceh. Kemudian meminta Pulau Weh yang telah menjadi markas sekutu sejak tanggal 25 Januari tahun 1945 untuk segera dikembalikan kepada Residen Aceh. Sementara pada mosi kedua, Pesindu Aceh mengkritisi kinerja pemerintah di Residen Aceh yang belum optimal. Kedua mosi tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Markas Daerah Pesindu, yaitu Ali Hashimi. Menariknya, karena kinerja kepolisian di Aceh tidak berjalan normal, pada tanggal 31 Januari tahun 1945, pemerintah daerah Aceh memberikan hak menjalankan pekerjaan kepolisian kepada Badan Keamanan Pesindu. Maklumat pemberian hak itu ditandatangani oleh Wakil Residen Aceh, yaitu Tengku Muhammad Daud Shah, dan disetujui oleh Ketua Komiti Nasional Daerah Aceh, yaitu Mr. SM Amin. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam penjelasan saya, silakan komen di bawah, dan sampai jumpa di video-video sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.